Shalom, jemaat Tuhan Arona Online Service. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Biarlah Tuhan menjadi sumber sukacita kita hari ini. Haleluya. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Say, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan.
di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami menikmati kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu baik, Tuhan, kasih-Mu baik, Tuhan. Benar Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu, Tuhan, hari ini, Tuhan. Kau begitu baik menyertai kami sepanjang waktu ini, Tuhan. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati, urapi hamba-Mu, Tuhan. Bila Tuhan dia berbicara, menyampaikan isi hati-Mu, menegur kami, membentuk kami, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali, sudah siap dengan catatan, siap untuk kita belajar bersama-sama. Saya pun yang melayani saat ini juga menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar memberi informasi, pengetahuan, tetapi menjadi sebuah kekuatan pewahyuan, revelation yang akan mengubah hati, kehidupan, dan nilai-nilai yang ada dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sudah siap untuk belajar, saudara? Sudah siap dengan catatan? Amin? Yes. Katakan buat keluarga atau siapapun bersama-sama saudara, kita siap menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekuatan bagi kehidupan kita, terang bagi jalan kita. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan tentang fokus. Masih ingat saudara tentang dua hal yang kita belajar tentang keluarga. Yang pertama, keluarga pertama ditempatkan di Taman Eden, dipakai kata taman, ya, garden. Dan kita belajar bahwa taman menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tempat yang ditanami dengan sengaja berbagai macam tanaman dan bunga-bunga yang indah, tempat untuk bergembira. Jadi inti pemberitaan firman yang lalu yang saya sampaikan adalah keluarga adalah taman yang Tuhan inginkan menghiasi dunia ini. Kita sama-sama berdoa, terus belajar dan mengusahakan supaya setiap keluarga kita sudahkah menjadi taman. Saya dan saudara, setiap kita pribadi, anggota keluarga jasmani maupun keluarga spiritual, keluarga rohani di komunitas gereja, saudara, kita menjadi alat untuk menjadi taman bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah tentang kedekatan.
Masih ingat ilustrasi 2 gelas itu? Kalau kita mau mengubah atau kita mau memberi masukan atau memasukkan cairan ke gelas yang satunya, jika dekat nggak akan, kalau jauh nggak akan bisa. Tapi kalau dekat kita bisa mengubah, memasukkan sesuatu. Dengan kata lain kita bisa menasehati, kita bisa memulihkan, dan banyak hal kita bisa kerjakan, dan kedekatan merupakan suatu kunci untuk keluarga. Nah, hari ini saya memberi topik keluarga berkuasalah di bumi. Kalau yang lalu keluarga rancangan dan tantangan, hari ini keluarga bagaimana memenangkan, menaklukkan, dan berkuasalah di bumi. Saudara, mari kita ulang di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, jadi waktu itu dikatakan berfirmanlah Allah. Ini adalah tujuan, ini adalah identitas, ini adalah goal, adalah maksud Tuhan untuk apa manusia hadir di muka bumi ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan di situ manusia dijadikan menurut gambar. Saudara, gambar itu dipakai kata selem. Artinya sama, serupa, segambar, sepeta dengan Allah sendiri. Wow, itulah saya dan saudara. Apapun dan latar belakang seperti apapun keluarga kita, atau bahkan ada orang-orang yang dilahirkan tanpa diinginkan, apapun itu tidak menghapus ketetapan Tuhan bahwa saya dan saudara diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Ada keistimewaan di antara semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Katakan buat dirimu bahwa engkau bukan kesalahan untuk lahir di dunia ini. Kalau engkau ada bersama-sama dalam ibadah saat ini, miliki kekuatan penghiburan yang baru bahwa engkau dan saya segambar, serupa. Bahkan anak-anak yang ditolak, ingin dibunuh, diaborsi pun sebenarnya itu tidak akan merusak apapun, karena Alkitab katakan diciptakan sama, serupa, segambar. Katakan sama-sama, amin. Yes. Dikatakan serupa, segambar dengan rupa. Nah, kata rupa itu dipakai kata demuth, mirip artinya saudara, sifat dan penampakannya mirip dengan peta gambarannya, ya. Dan dikatakan tadi adalah untuk apa? Berkuasa. Berkuasa di situ dipakai kata radah, yaitu have dominion, menaklukkan, to rule, memerintah, to treat down, menundukkan. Zaman dulu kalau ada raja yang menaklukkan satu kerajaan yang berbeda, maka dia memerintah di kerajaan yang baru yang dia taklukkan dan menundukkan semua hal, semua pemerintahan yang ada di kerajaan yang baru yang sudah ditaklukkan. Saya percaya dan kita percaya, kita terus belajar, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi saya dan saudara akan dipakai Tuhan, keluarga saya dan saudara akan dipakai Tuhan untuk menaklukkan bumi ini. Bahkan anak-anak kita, Tuhan akan pakai lebih dahsyat dari saya dan saudara yang percaya katakan amin. Nah, Kejadian 1 ayat 28 dilanjutkan dengan seperti ini. Allah memberkati mereka, yaitu manusia pertama, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukan itu, berkuasa. Tadi kita sudah baca ayat itu. Nah, yang pertama apa saudara? Allah memberkati. Awal pertama diberkati, baru beranak cucu. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang diawali dan dibangun di atas kekudusan. Katakan sama-sama kekudusan. 2, 3. Kekudusan. Holiness itu bukan berarti kita menjadi orang yang menyendiri, yang tidak bersentuhan dengan dunia. Enggak. Kudus artinya dipisahkan. Artinya kita dikhususkan agar rencana Tuhan bisa dikerjakan lewat saya, saudara, dan anak-anak kita semua. Kunci kuasa menaklukkan yang pertama adalah kekudusan. Engkau yang akan membangun pernikahan anak-anak muda, anak-anak remaja, miliki mimpi, dream, bahwa engkau akan membentuk keluarga di dalam kekudusan sebagai starting point, sebagai titik awal untuk rencana Allah boleh digenapi dalam setiap keluarga yang kita akan bangun. Amin, saudara. Di mana tidak ada kekudusan, kita nggak bisa lihat Tuhan. Waktu kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa menikmati kuasa dan mujizatnya. Tanpa kekudusan, Alkitab katakan kita tidak bisa melihat Allah. Ya, kekudusan merupakan kunci. Yang kemudian Allah berfirman, ada perkataan yang keluar. Catat baik-baik saudara, saya mau katakan ini.
Tiap keluarga itu memiliki firman, rencana yang unik dan spesial. Ini satu pewahyuan yang akan menguatkan saya dan saudara. Setiap pernikahan, setiap keluarga itu ada firman, ada rencana yang unik dan spesial. Setiap keluarga itu Tuhan ciptakan untuk menjawab kebutuhan di dunia ini, untuk menaklukkan satu area di dunia ini. Oleh sebab itu waktu kami melayani pemberkatan nikah, biasanya kami berdoa secara khusus sebagai gembala. Ada kata-kata yang spesial bagi setiap pernikahan, rencana Allah yang ditetapkan bagi setiap pernikahan. Jadi saudara tidak perlu merasa keluarga saya lebih kurang, lebih di bawah, lebih enggak hebat dibandingkan keluarga. Enggak, setiap saudara dan saya, setiap keluarga, Tuhan mempunyai firman yang spesial dan unik. Catat di catatan saudara, keluarga adalah alat Tuhan menaklukkan dunia dan kehidupan. Itu sebenarnya rancangannya sebelum dosa masuk. Katakan sama-sama, keluarga adalah alat Tuhan menaklukkan dunia dan kehidupan. Saudara, segala sesuatu, pekerjaan, karir, pelayanan itu akan diuji di mana saudara? Di keluarga. Apakah itu memang emas atau bukan? Ya. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya seperti ini. Kalau memang Tuhan punya rencana yang luar biasa seperti itu, bagaimana dengan keadaan keluarga yang tidak ideal? Bagaimana kita menghadapi ada banyak hal yang salah atau ada banyak hal yang tidak sempurna di dalam pernikahan, di dalam keluarga? Sekali lagi saya katakan baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Nah, mari kita belajar dari beberapa tokoh iman, saudara, sehingga kita mendapatkan gambaran yang akan menolong saya dan saudara. Saya pun masih terus belajar, jatuh bangun di dalam kelemahan, kekurangan yang kita akan sama-sama hadapi dan taklukkan, ya. Jadi sama-sama kita belajar. Mari kita belajar di beberapa tokoh iman di Alkitab yang membawa kita untuk kita menghadapi ketidaksempurnaan, masalah, kesulitan atau hal-hal yang tidak ideal di dalam keluarga, tidak seperti maksud awal dari waktu Tuhan menciptakan keluarga. Yang pertama kita belajar dari Hana, saudara. 1 Samuel yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Meskipun ia mengasihi Hana, yaitu suami dari Hana, Elkana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, jadi Hana waktu itu mandul. Jadi karena dia tidak punya anak, secara budaya dia hanya mendapat satu bagian warisan. Artinya dia tidak memiliki kesempurnaan, dianggap seperti itu di dalam budaya bangsa Israel waktu itu. Ayat yang ke-6, tetapi madunya yaitu Penina, saudara, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, supaya Hana gusar. Gusar itu marah, bete, gak enak terus. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, Tuhan dikatakan situ yang mengizinkan menutup kandungan dari Hana. Nah, Hana adalah gambaran seorang wanita, seorang istri yang memiliki suami yang tidak secara maksimal melindungi, membangun kehidupan Hana sebagai seorang wanita. Sebagaimana yang Tuhan inginkan para pria, para suami dan para kepala rumah tangga berperan di dalam keluarga itu. Nah, apa yang Hana kerjakan? Saya berhadapan dengan para wanita, bahkan mungkin anak-anak youth, anak-anak remaja, anak-anak muda, pasangan muda mungkin, wanita-wanita yang bersama-sama. Nah, apa yang menjadi teladan yang Hana kerjakan yang Alkitab catat? Ya, saudara, yang pertama, Hana membangun kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. Katakan sama-sama, kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kedekatan dengan Tuhan secara pribadi itu bukan bisa dilihat dari tulisan, dari status, dari kata-kata yang hebat, bukan. Kedekatan seseorang dengan Tuhan itu akan bisa nampak pada saat dia ada di sebuah situasi yang sulit, di bawah sebuah situasi yang tidak ideal. Nah, yang pertama, Hana membangun kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. 1 Samuel 1 ayat 12 dikatakan terus menerus berdoa. Di masa-masa yang sulit itu Hana terus menerus berdoa, saudara. Dia membangun kedekatan, dan padahal lingkungan di sekelilingnya, saudara, Imam Eli itu hamba Tuhan yang tidak peka, bahkan udah gak dengar suara Tuhan. Saudara, belum tentu hamba Tuhan itu lebih peka, lebih hebat dari seorang wanita yang dekat dengan Tuhan. Yang wanita-wanita katakan amin. Yes,
Engkau punya kekuatan di dalam kedekatanmu dengan Tuhan. Bahkan Hana itu dianggap mabuk. Loh, masa orang dekat sama Tuhan dianggap mabuk, saudara ya? Nah, catat saudara, kedekatan dengan Tuhan itu adalah nafas hidup. Saya ulang lagi, nafas hidup seorang wanita ilahi. Tidak peduli sebesar apapun tekanan dan kesulitanmu, tidak peduli sebesar apapun, sesakit apapun kesedihanmu, tapi kedekatanmu dengan Tuhan itu adalah nafas hidup. Seperti kita hidup, kalau kita nggak bernafas kita mati. Kenapa ada banyak wanita yang mati, menyerah, kalah di dalam setiap tantangan kehidupan, tantangan di dalam pernikahan, tantangan di dalam keluarga, karena dia kehilangan nafas hidup seorang wanita ilahi, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan bukan hanya soal berdoa berapa jam, tapi dekat dengan Tuhan. Catat ini baik-baik saudara, yaitu bergantung sepenuhnya, depend on God. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan, kita nggak tanya Tuhan dalam setiap langkah yang harus kita kerjakan. Yang kedua, Hana, poin yang kedua dari Hana adalah apa? Membangun iman dan menjadi teladan. Saudara, iman itu seperti bangunan, ya, yang harus dibangun, yang harus dirawat setiap saat. Nah, poin yang kedua adalah membangun iman dan teladan. Itu yang Hana kerjakan. 1 Samuel 2 ayat 19, setiap tahun ibunya, waktu itu Samuel udah cukup beranjak besar, ya. Ini cerita setelah Hana kemudian dijawab doanya dan dia punya anak seorang anak laki-laki, ya, Samuel. 1 Samuel 2:19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepada Samuel. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ini aturan orang Yahudi waktu itu. Jadi waktu dia pergi ke bait suci, ketemu dengan imam, mempersembahkan korban. Nah, Hana setiap tahun itu membuat jubah. Saudara, masih ingat yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, bahwa keluarga itu ada tempat di mana diberikannya sebuah identitas. Hana memberi jubah. Jubah itu artinya identitas. Samuel diberi identitas imam. Imam itu, saudara, di dalam perjanjian baru bukan hanya pendeta. Apakah engkau sebagai seorang wanita ilahi, di tengah semua kesulitan, tantangan, rasa sakit, engkau tetap memberikan jubah kepada anak-anakmu, menjadi imam? Apa itu imam? Perantara antara manusia dan Allah. Imam adalah pensyafaat, imam adalah pembawa rencana Allah di generasinya. Apakah engkau memberikan itu kepada anakmu? Atau engkau memberikan jubah yang buruk, jubah yang menyakiti, jubah yang merusak? Saya berdoa setiap wanita, setiap anak-anak muda wanita bahkan, engkau memberi jubah kepada generasi di bawah kita, identitas imam. Hana tidak dipimpin perasaan dan keadaan. Masih ingat saya sering katakan, khususnya untuk Jemaat Arauna, bahwa perasaan itu mengikuti tindakan. Kalau kita hidup dengan mood, dengan perasaan, maka tindakan kita nggak akan pernah benar. Tapi waktu kita bertindak benar, sekalipun perasaan kita nggak nyaman, maka perasaan akan mengikuti tindakan. Catat baik-baik perkataan ini, saudara. Membangun iman dan menjadi teladan merupakan, tadi ada nafas hidup. Yang kedua, membangun iman dan menjadi teladan merupakan panggilan hidup setiap wanita ilahi. Para wanita, engkau harus punya nafas hidup. Dan yang kedua, engkau harus punya panggilan hidup. Katakan sama-sama, yang pertama apa? Nafas hidup, yang kedua panggilan hidup. Itu yang akan membuat engkau menjadi Hana-Hana yang dipakai Tuhan oleh Tuhan luar biasa. Nah, yang kedua adalah tokoh Ayub, pria. Ya, kenapa wanita yang pertama? Wanita juga disebut harus tunduk duluan, baru pria. Tapi bukan berarti pria nggak penting, justru pria tugasnya lebih berat, pria jauh lebih dituntut oleh Tuhan. Yang kedua tokoh yaitu Ayub. Bagaimana dalam keluarga jika justru prianya, suaminya menghadapi atau anak-anak lakinya menghadapi sosok wanita yang sulit? Ayub 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan ayat yang saya kasih tanda merah, saudara. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Poin yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua yaitu Ayub. Berkuasa dalam berkat dan kemuliaan. Berkat
kemuliaan dalam sebuah keluarga ditentukan oleh seorang pria, seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Seperti Ayub, di dalam semua situasinya, Ayub sangat dikatakan tidak berbuat dosa dengan apa? Perkataannya, saudara. Nah, poin yang pertama, apa yang kita pelajari dari keteladanan Ayub waktu dalam keadaan tidak ideal sebuah keluarga, menghadapi sosok wanita atau pribadi seorang istri atau ibu yang tidak ideal. Yang pertama, bertekun dalam kesalehan. Bukan seperti zaman sekarang, oh lu bisa gila, lu bisa kacau, gue juga bisa kacau, kita sama-sama kacau. Ambruk semua, saudara. Generasi di bawah kita tidak akan melihat kemuliaan dan berkat Tuhan. Jadi dari Ayub kita pertama belajar bertekun dalam kesalehan. Katakan sama-sama, bertekun dalam kesalehan. 2, 3, bertekun dalam kesalehan. Hidup benar adalah kunci perlindungan dan promosi bagi pria ilahi. Pria-pria yang saya kasih, saya sangat menghargai dan menghormati para pria. Banyak orang yang dekat dengan saya, mereka menjuluki saya seperti wanita yang mandiri, seperti singa begitu. Tapi tahukah saudara bahwa saya sangat respect, saya sangat menghormati kedudukan pria siapapun dan apapun profesinya, saudara ya. Ini sedikit keluar dari jalur. Anak-anak atau saudara-saudara yang masih single, para wanita khususnya, kalau engkau mau menikah, jangan belajar untuk tidak memandang enteng, memandang rendah seorang pria, ya. Apalagi dari sisi fisik, dari sisi materi. Kalau mau menikah mesti bisa belajar menghormati, respect kepada pria yang ditempatkan dalam hidupmu. Jangan buru-buru menghakimi, merendahkan pria, ya. Karena itu kunci. Ini agak sedikit khusus pesan tips, pesan sponsor untuk para single ya, khususnya yang wanita. Hidup benar adalah kunci perlindungan dan promosi bagi pria ilahi. Yang kedua, Ayub menjaga bibir dan perkataannya. Seorang pria ilahi adalah imam dan raja. Ya, kalau Samuel diberi jubah imam, tapi pria itu imam dan raja. Imam berdiri antara Allah dan manusia. Pria-pria itu adalah orang-orang yang mempertahankan keluarganya, pernikahannya di hadapan Tuhan. Tetapi raja itu bicara soal pemerintahan, tentang pengaturan, tentang kebijakan yang harus dikerjakan dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu saya katakan di catatan saudara di depan, yang menentukan arah, perhatikan ini, dan kesejahteraan keluarganya. Jadi arah sebuah keluarga, sebuah pernikahan, dan kesejahteraan sebuah pernikahan dan keluarga itu sangat penting ditentukan oleh seorang pria. Catat quote penting ini saudara, hidup yang saleh dan perkataan yang benar merupakan senjata di tangan pria ilahi. Kalau tadi wanita itu ada nafas hidup dan panggilan hidup, di pria penekanan ada 2 poin yang sudah bisa catat. Hidup yang saleh, perkataan yang benar merupakan senjata di tangan pria ilahi. Waktu seorang pria kepala rumah tangga yang luar biasa di setan, di tengah semua rasa sakit, kesalahan, dia mengatakan perkataan yang benar untuk istrinya, untuk pasangannya, untuk anaknya, untuk mungkin mertuanya, itu akan mengubah, menciptakan sesuatu yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ada satu kali saya membaca dan saya sangat tersentuh dengan satu artikel tentang Steve Jobs. Steve Jobs itu orang penting sekali untuk Apple, saudara. Kalau saudara suka komputer, itu yang Apple yang sudah kemakan ya itu ya saudara ya. Nah Steve Jobs pada waktu pidato terakhirnya atau dia menjadi pembicara di akhir untuk dia melepaskan jabatannya di Apple itu saudara, dia kemudian menaruh keningnya bertemu dengan kening dari istrinya. Itu pemandangan yang luar biasa dan mengharukan buat saya secara pribadi. Itu adalah pidato terakhir sebelum dia melepaskan pekerjaannya karena penyakit. Kalau sudah lihat di foto itu, Steve Jobs sudah sangat kurus. Dan dia kemudian kondisinya menjadi drop dan kemudian dia meninggal dunia. Di momen itu ada seorang pria yang sungguh-sungguh merasakan fungsi dari istrinya. Kita tidak bisa lupa dengan satu statement ini, saudara. Say no to ngambek dan gazebo. Pria atau wanita belajar untuk apa ya itu, ngambek gitu, saudara. Jadi kok ada masalah gitu, orang Jawa bilang mutung, ngambek, terus nggak jelas, nggak ditahu apa maunya, ya.
oh betik-betik nggak jelas, itu nggak akan membawa hal-hal yang maju untuk sebuah keluarga. Nah, saudara, saya mau katakan ini, Tuhan memberkati hidup Ayub yang selanjutnya lebih dari yang lalu. Bayangkan, karena kualitas dari Ayub, karena perkataan yang hidup yang saleh dan perkataan yang benar dari Ayub itu, Tuhan memberkati hidup Ayub yang selanjutnya lebih dari yang lalu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina, dan bahkan ditambahkan anak yang baru. Nah, kejadian yang ketiga atau kisah di Alkitab yang ketiga, tadi ada seorang istri, seorang wanita, seorang pria, seorang kepala tumbar. Yang ketiga adalah gimana posisi kalau itu tidak ideal sebagai anak, saudara, dalam keluarga jasmani khususnya maupun keluarga rohani, keluarga spiritual atau komunitas rohani, saudara. Kejadian 9 ayat 18, mari kita baca sampai ayat yang ke-23. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan, itu ada alasannya kenapa justru Ham menjadi bapak Kanaan. Kisahnya ada di bawah, saudara. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dari mereka ini tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya, ternyata dia suka wine, saudara, suka ciu sampai mabuk dan dia telanjang. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya. Waktu Ham lihat itu, wah, kok tahu itu bapak tak? Waduh, bapak kita nih ngawur, waduh memalukan. Oh, macam-macam itu dikatakan di luar tenda, di luar rumahnya, saudara. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Perhatikan, Sem dan Yafet itu ambil kain, dia jalan mundur, saudara, ya. Dia ambil kain, dia jalan mundur di belakangnya bapaknya dan kemudian dia tutupi. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Keturunan ilahi itu perkasa di bumi. Katakan sama-sama, keturunan ilahi itu perkasa di bumi. Kenapa itu terjadi? Sem dan Yafet kita belajar. Yang pertama, mereka tidak setuju dengan kesalahan orang tuanya. Terbukti dari mana? Karena dia mengambil kain untuk menutupi. Tetapi tetap menghormati mereka sebagai orang tua mereka. Hormat itu hal yang harus, wajib, kudu, saudara. Taat itu bersyarat. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita nggak perlu taat. Tetapi hormat, respek kepada orang tua jasmani dan rohani khususnya, juga itu merupakan sikap yang Sem dan Yafet kerjakan. Jadi yang pertama, mereka bisa tidak setuju dengan kesalahan orang tua, tapi tetap menghormati mereka sebagai orang tua mereka. Yang kedua, Sem dan Yafet menutupi kelemahan dan kekurangan, memiliki kain penutup. Apa itu, saudara? Saya mau linkkan atau hubungkan langsung dengan 1 Korintus 13. Yang menutupi segala sesuatu adalah kasih. Catat di catatan saudara. Apa itu kasih? Kasih itu memperbaiki di area yang lemah dan menguatkan di area yang benar. Jadi kalau ada kelemahan itu diperbaiki, ditutupi supaya kelemahan itu tidak terlihat dan bahkan bisa diperbaiki. Tetapi saudara juga menguatkan di area yang benar, merayakan, praise report, lebih banyak merayakan hal-hal yang baik, lebih banyak mengucapkan hal-hal yang benar terhadap pasangan, anak, mertua atau siapapun anggota keluarga saudara jasmani maupun rohani. Yang kedua, Sem dan Yafet menutupi kelemahan dan kekurangan dengan kasih, saudara. Berikutnya, apa yang kita belajar dari Ham? Anak-anak muda, anak-anak yang saya kasih, kita sampai kapanpun tetap menjadi anak sekalipun kita sudah menikah, saudara. Ham, apa yang terjadi? Melihat kelemahan orang tuanya dan tidak mengambil sikap yang benar. Menceritakan kelemahan, aib, kejelekan orang tuanya, mempermalukan. Saya nggak katakan saudara nggak bisa cerita konseling, bukan. Tetapi ini sebuah hati atau spirit memberontak, nggak mau dididik oleh orang tuanya, melihat kelemahan orang tuanya dan tidak mengambil sikap yang benar. Yang kedua, menceritakan keluar kelemahan orang tuanya. Artinya tidak menganggap kelemahan orang tuanya menjadi sesuatu yang harus ditolong dan diperbaiki, diomongin. Ini adalah sikap memberontak. Saudara, kita bisa hidup di tengah keluarga yang hancur atau keluarga yang disfungsi, tetapi kita tetap bisa menolong, memperbaiki di sisi-sisi yang kita bisa perbaiki kelemahannya dan menguatkan
hal-hal yang baik. Saya berdoa supaya tidak ada anak-anak yang seperti Ham yang hari ini bersama-sama beribadah, baik saudara yang menjadi anak secara keturunan biologis keluarga jasmani maupun saudara anak-anak di keluarga spiritual atau rohani. Nah, bagaimana, saya mau tutup dengan kalimat ini, bagaimana sikap rohani saya dan saudara terhadap keluarga jasmani dan keluarga rohani selama ini? Mari kita renungkan. Jadilah seperti Sem dan Yafet. Jadilah seperti Ayub, jadilah seperti Hana. Para wanita, bagaimana sikap rohani kita terhadap keluarga jasmani dan keluarga rohanimu selama ini? Para pria yang saya hormati dan kasih, bagaimana sikap rohani kita terhadap keluarga jasmani dan keluarga rohani kita selama ini? Anak-anak yang saya kasihi, siapapun engkau, berapapun usiamu, bagaimana sikap rohani kita terhadap keluarga jasmani dan keluarga rohani selama ini? Saya akan tutup khotbah hari ini dengan dua kisah dari dua orang, saudara ya. Mungkin sudah pernah mendengar dan sering kita membaca, tapi saya suka ulang-ulang ini. Yang pertama adalah Mark Jukes. Mark Jukes dan Jonathan Edward itu adalah orang yang ada di satu gereja yang sama, hadir di sebuah gereja kebaktian yang sama, tetapi kisah hidup mereka berbeda. Mari kita mulai dari Mark Jukes. Memiliki 1026 keturunan. Lebih banyak nih keturunannya daripada yang si Jonathan Edwards. Ya, secara ini joking tapi juga serius. Di dunia sudah jatuh dalam dosa. Ini hal-hal yang buruk tuh kadang kok lebih hebat, bukan lebih hebat ya. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek itu malah lebih banyak daripada yang baik, Saudara ya. Nah, Mark Jukes memiliki 1026 keturunan dan memiliki reputasi sebagai berikut. Kita lihat ya, dari 1026 itu keturunan jadi apa aja. Mark Jukes ini orang yang enggak takut Tuhan, bisa ke gereja tapi enggak bertobat, kehidupan lama enggak ditinggalkan, enggak sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Beda dengan Jonathan Edwards. Jonathan Edwards sungguh-sungguh dalam Tuhan, terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Mark Jukes 300 orang pernah dipenjara, rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan, 100 orang pecandu alkohol, 310 orang hidup sangat miskin. Sudah masih ingat? Pria menentukan kesejahteraan dan berkat sebuah keluarga jika pria itu ada. Kalau enggak, wanita, anak juga menentukan. 310 orang hidup sangat miskin dan sebagai gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok. 190 orang sebagai pelacur. 7 orang sebagai pembunuh. Kesimpulan di bawah, saudara, satu pun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya, dan mereka semua membebani negara dengan hutang 1,2 juta dolar. Ini ditulis oleh seorang peneliti yang melihat kehidupan Mark Jukes dan Jonathan Edwards turun-temurun selama kurun waktu berpuluh-puluh tahun. Dan ini hasilnya. Nah, mari kita tutup perenungan kita saat ini dengan keturunan dari Jonathan Edwards. Orang yang takut Tuhan, membangun hidupnya, melayani sungguh-sungguh, membawa generasi anak-anaknya untuk takut Tuhan juga. Dia cuman memiliki 929 orang keturunan dengan reputasi sebagai berikut. 300 orang menjadi pendeta, misioneri dan guru Alkitab, 120 orang sebagai profesor, 14 orang sebagai rektor universitas, 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal, 60 orang lebih menjadi dokter, 110 orang menjadi pengacara, wow. Beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika, 3 jadi anggota Kongres, 1 orang sebagai wakil presiden Amerika. Dan tidak seorang pun berhutang kepada negara. Saudara yang saya kasihi, menutup bulan Juni tentang keluarga. Apa yang kau akan tinggalkan? Legacy. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Apakah keturunan kita akan menjadi seperti Mark Jukes atau seperti Jonathan Edwards? Doa saya, doa kita semua, supaya hari ini seberat apapun tekanan dalam keluarga atau pernikahan atau apapun sakit, luka yang kau alami, pilihan ada di tangan saya dan saudara. Kasih karunia Tuhan yang akan memampukan menolong saya dan saudara. Kita berdoa supaya keturunan seperti Jonathan Edwards menjadi legacy, menjadi warisan yang kita tinggalkan buat generasi di bawah saya
dan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti untuk dibicarakan, disampaikan. Tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus berbicara, memulihkan kami, mengubahkan kami. Bahkan hamba-Mu yang mengajar, hamba-Mu butuh Engkau. Aku penuh dengan kelemahan, sama dengan semua jemaat saudara kekasih yang bersama-sama. Kami gak perlu menyerah. Kami berdoa supaya keturunan kami, orang-orang yang kami layani, orang-orang yang ada di sekitar kami menjadi keturunan seperti Jonathan Edwards yang hidupnya membawa dampak bagi lingkungannya. Kami mengangkat tangan kami sepakat berdoa atas bangsa ini. Tuhan, lalukan hal-hal yang buruk, muliakan bangsa ini. Kami mencintai, mengasihi bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran pemerintahan di daerah-daerah. Engkau memampukan memberi hikmat. Engkau membangun ekonomi yang baik, yang mulia, yang penuh kelimpahan atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gereja GBI Arauna di mana kami digembalakan. Biar kami menjadi Sem dan Yafet. Kami menjadi seperti Ayub, kami menjadi seperti Hana di komunitas rohani yang Tuhan tempatkan. Biar berkat-Mu dicurahkan, tolong gembala dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Bahkan Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di akhir ibadah ini mari saudara seiman dan bersama-sama dengan saya angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat, kiranya berkat Allah Bapa di surga menyertai saya dan saudara, persekutuan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Roh Kudus, melindungi, menyertai bersama-sama saya dan saudara, biar hidupmu menjadi seperti pohon tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya yang tidak pernah kering daunnya, menghasilkan buah pada musimnya, dan dimanapun engkau ada dan saya ada, diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.